berkomunikasi dengan masyarakat baik, berkomunikasi dengan tetangga baik, berkomunikasi dengan atasan baik, dengan bawahan baik, dengan antar jamaah majelis taklim baik, sama siapapun baik, lebih-lebih. Nah, Bapak Ibu berkomunikasi dengan pasangan masing-masing, berkomunikasi dengan anak. Nah, ini kalau sudah sosialnya sejahtera atau hubungan sosial yang baik, maka akan terjadi kehidupan yang baik sehingga terwujudlah yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya adalah insan yang produktif sosial dan ekonomi. Maksudnya apa? Insan yang produktif, kita agar tidak jadi manusia yang lempeng berjalan di tempat. Jadi agama terkadang yang dipakai tameng, ya saya rezeki terserah Allah. Ini adalah orang yang sebenarnya tidak mau maju, orang yang sebenarnya melempem, otaknya tidak dijalankan, fisiknya tidak dijalankan untuk menutupi kesalahannya. Dia pakai agama dengan bahasa tawakal. Ini ada dia tawakal sama malas ini mirip. Ada di jangan sampai kita tertipu. Padahal kita sebenarnya malas, tapi yang kita tonjolkan, yang kita ucapkan adalah pasrah. Allah rezeki bagiannya Allah, kesehatan bagian Allah. Tidak boleh. Kita harus produktif, baik di dalam segi sosial atau di dalam segi ekonomi. Lanjut komunikasi. Bergizi dalam Islam. Nah, ini makanan yang bergizi dalam Islam itu apa? Sehat makanannya dan halal hukumnya. Nih, bergizi dalam Islam. Sehat makanannya, nih seperti ini. Ada buah-buahan, ada ini gambarnya, ada sayur juga, ini ada sayur mayur, ada daging. Tapi kayaknya gambar itu berbentuk ayam sin-sin gitu ya. Pokoknya makanan-makanan sehat yang menurut kesehatan ini makanan yang layak dimakan. Satu kurang satu. Yang memang baik. Satu kurang tuh susunya ada itu. Susunya lagi disimpan ya. Berikutnya, di samping makanannya sudah sehat menurut kesehatan, ada yang namanya hukum dalam agamanya, yaitu hukum halal yang saya pakai gambar label halal milik Kementerian Agama yang mayoritas di sini menjadi apa? Peserta sertifikat halal. Alhamdulillah. Saya sebagai pendamping sertifikat halal, alhamdulillah sampai sekarang belum satu pun dapat honor usaha. Wah. Nah, ya, jadi dilihat hukumnya. Ini buah-buahan ini sehat, dimakan enak. Oh, tapi hukumnya ini halal apa haram ini? Saya nemu di jalan tidak jelas siapa yang punya. Oh, ini berarti subhat, lebih baik saya pinggirkan. Kenapa? Karena makanan yang haram akan ngefek kepada perilaku orang yang makan itu. Kata Imam Al-Ghazali, tubuh yang memasukkan makanan haram, kemudian tubuh itu menjadi daging, menjadi darah ngalir sama otak, maka otak ini akan mudah digunakan untuk perkara haram dan sulit digunakan untuk kebaikan. Ketika darah mengalir ke bawah tangan ini mudah dipakai maksiat, tapi berat dipakai kebaikan. Ini efek dari makanan haram. Makanya kita kalau ingin sehat, kita harus melihat makanannya sehat, hukumnya juga halal. Lanjut. Nah, dalilnya, apakah ada perintah dalam Al-Quran kita memakan perkara yang sehat dan halal? Nih, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ini perintah makan makanan yang halal dan baik. Ini mendekat dulu, matanya tidak begitu kelihatan. Ya ayyuhan nas, hei golongan manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa-apa yang di bumi ini yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwat syaitan. Jangan kamu ikuti bisikan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena bagimu setan adalah musuh yang nyata. Ada lagi ayat yang lebih mengkhususkan kepada kesehatan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
ini dalil sebagai pedoman kita bahwa betapa pentingnya makanan sehat dan betapa pentingnya makanan halal. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Silakan Ibu Muniasi. Di bawah tidak sana tidak apa-apa juga. Baiklah, setelah kita tahu apa itu tentang gizi, tentang kesehatan, marilah kita di sini mengetahui itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tentang gizi keluarga. Yang pertama yaitu tentang ketersediaan makanan bergizi. Dalam sebuah keluarga, ketersediaan makanan bergizi itu dalam keluarga itu sangat berbeda dalam sama, karena penghasilan dari keluarga itu berbeda-beda. Yang kedua itu pengetahuan tentang gizi. Mungkin kita sudah banyak yang tahu ya tentang gizi-gizi itu yang mengandung karbohidrat, protein maupun nabati. Terus yang ketiga, akses terhadap fasilitas kesehatan. Terus yang keempat, lanjut saja, kebiasaan makan dan pola konsumsi. Mungkin di sini kebiasaan tentang makan dan pola konsumsi kita mungkin sekarang ada yang tidak teratur kan, seperti kita dicontohkan dalam sehari itu kita minum 8 liter air ya, 8 botol atau 2 liter air. Terus yang lanjut saja, strategi untuk meningkatkan gizi keluarga. Yang pertama itu tentang pendidikan gizi, memberikan pengetahuan gizi kepada anggota keluarga agar mereka dapat membuat pilihan makanan yang lebih sehat. Terus yang kedua, pemilihan makanan sehat, itu memilih makanan yang mengandung gizi seimbang seperti sayur, buah-buahan, biji-bijian dan yang mengandung sumber protein. Yang ketiga yaitu pembagian tugas, melibatkan seluruh anggota keluarga dalam persiapan makanan dengan cara mungkin kita bisa bagi tugas dalam kerjasama dalam bentuk memasak gitu ya, biar keluarga kita juga tahu Waktu biar 15 menit. kita juga tahu yang mana yang mengandung protein ataupun yang lain. Nah di sini tertera yaitu tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Terus bagaimana cara kita mengurangi makanan yang tidak sehat di rumah? Yaitu yang pertama dengan detox makanan tidak sehat, yang kedua dengan memperkenalkan alternatif sehat, yang ketiga dengan masak bersama. Sekarang akan dilanjut oleh Bapak Jurnal Ishak. Baik, untuk nomor 1 kita lanjutkan. Tadi kita sampaikan, kita lanjut dengan peran orang tua dalam menempatkan gizi keluarga. Yaitu yang dapat disampaikan yaitu pertama adalah membimbing dalam persiapan makanan. Nah di sini kita sebagai orang tua menjadi mengutamakan bagaimana kita mendapatkan agar anak-anak itu dapat menikmati dan mengolah makanan yang kita sajikan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu sesuai dengan apa menjadi ketentuan yang kita menyuguhkan makanan itu sendiri. Yang kedua adalah mengajak berbelanja. Nah, salah satu dari kegiatan kita barangkali untuk mendidik anak kita menjadi agar senantiasa terbiasa dalam kebiasaannya dalam dalam membiasakan diri untuk terbiasa dalam berkreativitas, yaitu salah satunya adalah kita mengajarkan berbelanja baik itu ke warung atau ke supermarket itu, dan salah satunya kita arahkan mereka itu untuk dalam kondisi dalam memilih buah-buahan atau memilih sayuran itu kita arahkan ke tempat bagian
tempat yang tersedia itu sayuran dan buah-buahan. Dan kita arahkan ke tempat misalnya, dan kita juga mengarahkan Misalnya, lain misalnya.